Sekarang lanjut ke keyword yang kedua tadi. Dalam statistik inferensia kita akan muter-muter ketemu lagi, muter-muter ketemu lagi dengan populasi dan sampel. Sekarang pertanyaannya adalah, kalian sudah paham belum apa itu populasi dan apa itu sampel? Karena ini harus terjawab, siapa populasi sampelnya. Kalian sudah harus bisa membedakan populasi itu apa, sampel itu apa. Lalu nanti yang mau kita uji, yang mau kita ambil datanya itu yang mana, populasi atau sampel? Wah, itu pertanyaan mudah, Bu. Populasinya sudah nampak di dalam judul. Dalam penelitian kuantitatif itu khasnya adalah populasinya tampak di dalam judul. Yang mana? Iya, siapa. Kalau siapa ini kan berarti subjek ya. Subjek yang hidup. Nah, umumnya yang hidup. Bisa nggak, Bu, benda mati? Benda mati maksudnya gimana? Dokumen-dokumen bisa. Tapi umumnya populasi sampel itu, apalagi kalau misalnya kita neliti di bidang pendidikan, biasanya kan siswa, guru ya. Intinya orang atau atau manusia. Maka siapa populasinya terjawab di situ sudah dengan lihat judul. Populasinya adalah siswa kelas 10 SMK Muda Pontianak. Cuman sekali lagi, ini penelitiannya kuantitatif. Kuantitatif harus jelas angkanya. Berapa jumlah siswa kelas 10? Nah, kamu harus cari datanya. Datang ke tempat penelitian. Berapa ya jumlah siswa kelas 10? Kalau memang yang mau diteliti dan yang bermasalah adalah yang kelas 10. Atau kalau adalah kamu mau belajar dari skripsi orang lain, nah dari judulnya, misalnya siswa kelas 11 Man 1 Pontianak. Wah, berapa ya jumlah siswa yang buka? Di skripsinya pasti ada kalau mau belajar. Intinya harus tahu berapa jumlah pasti populasinya. Apalagi ini orang, nggak mungkin 23,5, 24/4 kan nggak mungkin. Pasti jumlah siswanya berapa orang, sekian orang. Nah, dari populasi tadi kita ambil sampel. Misal, ini Ibu bicara misal, contoh saja. Ternyata di kelas 10 SMK ini terbagi lagi menjadi jurusan-jurusan. Misalnya ada jurusan akuntansi, administrasi perkantoran, perpajakan atau apalah. Intinya terbagi dalam jurusan-jurusan. Setiap jurusan ada 3 kelas saja misalnya. Kalau 3 jurusan sudah 9 kelas, 3 kali 3 kan. 9 kelas, 1 kelas 30 saja udah 270. Nah, pertanyaannya adalah mampu nggak nih neliti semuanya? Mampu, tapi lama dan kurang efektif rasanya. Makanya dari itu ada yang disebut sampel dalam penelitian. Kita boleh mengambil beberapa anggota populasi, bukan beberapa sih, mengambil sebagian besar anggota populasi yang representatif untuk dijadikan sampel atau subjek penelitian. Nanti ada caranya, ada teknik samplingnya, ada ukuran samplingnya, itu ranahnya metodologi penelitian kuantitatif. Nah, anggaplah dari 270 tadi, ternyata setelah dilakukan teknik sampling dan sebagainya, kita ambil 200 orang. Artinya ada 70 orang yang tidak kita teliti. Boleh. Nah, itulah dia. Jadi populasinya siswa kelas 10 SMK Muda Pontianak sejumlah 270 orang. Lalu sampelnya. Nah, sampelnya tadi yang menggunakan teknik sampling dan ukuran sampling diperoleh jumlah sampel atau jumlah orang yang akan mengisi data saya atau saya ambil datanya adalah 200 orang misalnya. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Silahkan diperdalam lagi tentang apa itu populasi dan apa itu sampel. Sekali lagi, kalau mau belajar itu langsung ke contoh konkret. Contoh konkret ada di skripsi dong. Nah, makanya Ibu minta kalian nanti punya pegangan, selain punya handbook juga punya satu skripsi yang kira-kira kalian punya ketertarikan untuk meneliti hal yang sama. Misal kalian ternyata punya ketertarikan meneliti di madrasah, maka coba cari skripsi yang meneliti di madrasah dan punya variabel yang kira-kira saya pengen neliti ini juga, tapi nggak boleh plagiat, cuman sebagai contoh saja supaya nanti enak. Oh, ini populasinya itu segini, sampelnya segini, bener nggak ya? Nah, kondisi lapangan saya yang akan saya teliti nanti bagaimana, supaya ketika kalian benar-benar terjun ke lapangan untuk menyusun skripsi nggak kelabakan lagi, nggak kebingungan lagi mau ngapain ya saya.
ini kuantitatif harus diapain ya, nggak seperti itu. Selesai mata kuliah ini dan selesai mata kuliah metodologi penelitian, kalian harusnya sudah siap dan sangat matang untuk menyusun skripsi atau penelitian. Baik, gimana hipotesisnya? Nah, untuk merumuskan hipotesis nanti insya Allah akan kita bahas lebih mendalam sesuai yang ada di RPS itu di pertemuan ketiga atau keempat. Nah, di sini Ibu mau kasih gambaran singkat saja tentang perumusan hipotesis. Pada intinya hipotesis itu dibuat berpasangan. Ya, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Ada H0 dan HA. Hipotesis nol atau hipotesis nihil itu bersifat netral. Bunyinya biasanya tidak ada pengaruh, tidak ada beda, tidak ada hubungan dan sebagainya. Sebaliknya, hipotesis A atau hipotesis alternatif itu umumnya dibagi dua, bisa hipotesis dua arah yang menunjukkan ada beda, ada hubungan dan seterusnya, atau hipotesis satu arah. Nah, untuk judul yang Ibu paparkan tadi, pengaruh, itu sudah jelas nanti HA-nya adalah hubungan dua arah. Bunyinya gimana, Bu? Nah, gampang saja. Hipotesis nolnya, maka bunyinya adalah tidak ada pengaruh. Pengaruh apa? Nah, kita lihat judulnya. Tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tinggal dimasukkan saja di situ. Tidak ada pengaruh tidak ada pengaruh pembelajaran PAI dengan model reciprocal learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 10 SMK Muda Pontianak. Itu H0-nya. Lalu HA-nya atau hipotesis alternatifnya, kalau tadi tidak ada maka sekarang ada. HA sama dengan ada pengaruh pembelajaran PAI dengan model reciprocal learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 10 SMK Muda Ponti. Ya, nah kalau perumusannya nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi intinya itu saja. Yang mau kita uji yang mana, Bu? Jelas H0-nya. Apakah H0-nya diterima atau H0 ditolak. Nah, jadi 3 hal itu harus kalian pahami dengan benar. Nah, sekarang kita kembali lagi ke judul awal tadi yang Ibu tampilkan. Dari lihat judul saja, kalian sudah bisa membayangkan ketiga hal tadi. Harapan Ibu begitu. Jadi dari lihat judul kalian sudah tahu, oh ini kuantitatif bukan. Data kuantitatif seperti apa yang bisa dihasilkan dari variabel-variabel yang ada dalam judul. Variabel X-nya apa, gimana cara mengambil datanya, tekniknya bagaimana, datanya seperti apa yang dibutuhkan. Punya gambaran umum saja dulu tentang data. Lalu populasi sampelnya di situ sudah nampak untuk populasi. Kalau sampel memang harus kita telah lebih dalam lagi atau kita baca kembali. Lalu yang terakhir hipotesisnya, sudah ada bayangan gimana cara merumuskan hipotesisnya dan uji hipotesis apa yang akan dilakukan. Selain ketiga keyword tadi yang menjadi konsep dasar, selanjutnya Ibu akan membahas tentang jenis-jenis statistika inferensia. Apa saja jenis-jenisnya? Dari beragam jenis tersebut, bagaimana cara kita atau cara peneliti menentukan uji statistik yang tepat. Nah, ini akan kita bahas insya Allah dalam pertemuan kali ini. Nah, langsung saja. Secara umum statistika inferensial terbagi menjadi dua. Nah, sekali lagi silahkan buka buku pegangan yang kalian punya. Di situ kan ada berbagai macam sumber, tentunya ada berbagai macam referensi, tapi secara umum pembahasan statistika inferensia itu adalah pembahasan tentang dua jenis statistik ini. Yang pertama statistik parametrik dan yang kedua statistik non parametrik. Apa tuh parametrik? Apa tuh non parametrik? Kapan saya atau peneliti menggunakan statistik parametrik dan kapan menggunakan statistik non parametrik? Nah, itu yang sudah harus kalian ketahui di awal pembelajaran statistik 2 ini. Kita bahas satu persatu tentang statistik parametrik. Teorinya, statistik parametrik adalah teknik statistika yang parameter populasinya atau asumsi distribusi populasinya, asumsi distribusi populasi datanya berdasarkan pada model distribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Ada dua keyword di situ yang Ibu merahkan. Yang pertama normal, yang kedua homogen.
Apanya yang normal? Distribusinya berdistribusi normal. Apanya yang homogen? Variansinya homogen. Maka nanti dalam pembelajaran statistik inferensia kita akan mengenal namanya uji prasyarat. Ada beberapa uji prasyarat, namun 2 uji prasyarat yang harus kalian lakukan ketika nanti mau mengolah data statistik. Sebelum melakukan uji statistiknya, kita harus lakukan, sebelum melakukan uji hipotesisnya, kita akan melakukan uji prasyarat. Yang pertama adalah uji normalitas dan yang kedua uji homogenitas. Gimana Bu? Nah ini tentu nanti kita akan langsung praktek menggunakan alat atau software statistik berupa SPSS. Akan Ibu berikan manualnya juga nanti, tapi yang paling penting adalah kalian mampu menggunakan software statistik untuk melakukan uji prasyarat. Yang pertama tadi uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi kalau kalian mau pakai jenis statistik yang parametrik, yang harus kalian pastikan ada 2. Pertama, datanya berdistribusi normal. Yang kedua, memiliki variansi yang homogen. Kalau nggak normal, nggak homogen, gimana Bu? Ada opsi lain. Nggak jadi penelitian? Nggak mungkin. Maka kita pakai statistik yang satunya, yaitu statistik non-parametrik. Nah, teorinya, teknik statistik ini merupakan teknik statistika yang parameter populasinya atau asumsi distribusi populasi data tidak mengikuti model distribusi tertentu. Artinya tidak normal, itu yang nggak apa-apa, pakai yang non parametrik. Dan variansinya tidak harus homogen. Baik, kalian sudah tahu bedanya apa itu statistik parametrik dan non parametrik. Dalam kondisi apa statistik parametrik bisa digunakan dan kapan statistik non parametrik digunakan. Kalau parametrik tadi ada 2 ya, kata kuncinya normal dan homogen. Selanjutnya, gimana cara menentukan uji statistiknya? Kata kuncinya 1, jenis data. Di awal tadi sudah disinggung. Ini jenis data berdasarkan apa Bu? Berdasarkan skala tentunya. Skala apa yang kalian buat ketika menyusun instrumen? Skala data apa? Ada 4? Ya, NOIR tadi. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal dan ordinal umumnya digunakan untuk data pada teknik statistik non parametrik. Interval dan rasio digunakan untuk teknik statistik parametrik. Masih ingat nggak nih apa itu nominal, ordinal, interval, rasio? Harus ingat. Kalau belum ingat, dibuka kembali buku statistik satunya, dicari kembali gimana tuh skala nominal, ordinal, interval, rasio. Tapi insya Allah semoga kalian semua masih ingat. Kalau belum ingat ya dibaca kembali. Nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut pada sesi diskusi. Jadi di video ini Ibu hanya memberi gambaran singkat tentang materi supaya kalian punya dasar-dasar apa ya yang harus saya pahami di pertemuan yang kedua ini. Untuk nantinya kita lanjutkan pada sesi pembahasan dan diskusi supaya pemahaman kalian bisa lebih dalam. PR-nya adalah memahami tadi itu 4 skala data itu, lalu menemukan tahu mana yang disebut data, mana yang disebut populasi sampel, dan bagaimana perumusan hipotesis dalam suatu penelitian kuantitatif. Itu saja dulu dasar-dasarnya. Sekarang dari setiap jenis tadi, jenis statistik parametrik dan non parametrik tadi itu apa saja uji yang bisa kita gunakan atau kita lakukan, khususnya ketika nanti kita menggunakan software SPSS. Mulai dari sekarang download ya. Karena sudah Ibu pesankan, yang punya laptop silakan di download masing-masing supaya kalian punya software statistik di laptop kalian masing-masing. Oke, ini untuk statistik parametrik ada berbagai macam uji yang bisa kita gunakan. Misal uji T atau t-test, ini yang paling sering. ANOVA, regresi, korelasi, analisis jalur, dan lain-lain sebagainya. Nanti akan kita bahas mendalam, tapi jauh masih ini. Kita akan bahas dasar-dasarnya dulu. Intinya itu. Kalau statistik non parametrik ada uji tanda atau sign test, ada rank sum test atau uji Wilcoxon, lebih dikenal uji Wilcoxon, ada rank correlation test,
Fisher Probability Exact Test, dan chi-square, dan lain-lain. Mungkin statistik dan parametrik ini hanya sebagai pengenalan ya, karena umumnya nanti kalian akan menggunakan statistik parametrik. Maka dari itu datanya sebaiknya normal. Gimana Bu cara membuat data normal? Nggak ada caranya. Ya lakukan saja penelitian seharusnya bagaimana melakukannya dengan baik. Baik, yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis uji dalam statistik parametrik dan non parametrik, dan uji-uji tadi itulah yang akan kita cobakan nanti. Bisa pakai Excel, bisa pakai software. Kalau manual Bu panjang caranya, tapi ada rumusnya, insya Allah nanti juga akan Ibu berikan. Tapi yang paling penting adalah kalian mampu menguasai penggunaan software statistik. Nah, itu saja ya untuk pertemuan kedua ini. Semoga bisa kalian pahami lebih dalam ketika nanti kalian membaca literatur lain terkait. Bisa dari buku pegangan kalian, bisa cari googling di internet, itu banyak sekali. Tapi pastikan mencari dari sumber-sumber yang ilmiah, artinya kalaupun kalian mengutip dan memperoleh sumber dari situ dapat dipercaya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.